Di tangan kiri saya sekarang sudah ada Poco M3. Ya, kok nggak bosan-bosan bahas Poco M3? Bener sekali. Kita lagi mau ngebandingin lagi. Kira-kira apakah si entry level killer ini punya saingannya nggak? Tentu punya banget setelah kemarin kita uji dengan beberapa HP lainnya. Dan sekarang kita bakal ngedualin lagi dengan Redmi 9. Kali ini harganya kalau misalnya kita ngomongin Poco M3 seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, untuk varian 464 ini di harga 1,8an dan di RAM 628 ada di 2,2an. Sedangkan si saudara kandungnya Redmi 9 ini dijual untuk varian 332 itu dijual dengan 1,7 jutaan, dan untuk varian 464 ada di angka 1,9 jutaan. Jadi kira-kira bakalan lebih baik mana antara Poco M3 dan Redmi 9? Ini dia selengkapnya perang saudara kandung babak ketiga dari Poco M3 dan Redmi 9. Oke, kita ngomongin si Redmi 9 dulu ya sebagai penantang dari Poco M3 ini. Apakah kira-kira si Redmi 9 yang lebih dulu keluar ini dibandingkan Poco M3 ini bakalan ngasih tahu alias ngedobrak, ngejungkel temen sekampungnya sendiri, si Poco M3. Jadi mengingatkan saja, si Redmi 9 ini disematkan dengan prosesor Helio G80 dengan penyimpanan variannya antara 332 dan 464. Penyimpanannya masih menggunakan eMMC 5.1 dengan Full HD Plus, sama dengan si Poco M3 yang ditantang. Jadi hari ini kita bakalan ngebandingin apa? Yang jelas pertama tentu soal jeroannya, yang kedua soal kamera, yang ketiga soal gamingnya. Dengan Helio G80 dan Snapdragon 665 kira-kira bakalan lebih jago mana? Oh ya, ini sebagai disclaimer ya, kebetulan yang kita pegang ini adalah si Redmi dengan kapasitas 332, sedangkan si Poco M3 dengan kapasitas 464. Bang, itu kan beda. Iya, kita tahu, tapi kita ngebandingin soal harga. Jadi jangan khawatir, kita sudah memprediksi, memperhitungkan, dan mempertimbangkan apa yang kita adu. Ngomong-ngomong, karena kita ngomongin harga 1,8 jutaan, jadi beberapa pilihannya yang sudah kita bahas dari video-video sebelumnya, termasuk salah satunya adalah mending Redmi 9 atau si Poco M3 ini. Kali ini mari kita cari tahu bersama jawabannya seperti apa. Oke. Pertama, dari segi kamera saja ya. Jadi segi kamera si Redmi 9 ini lebih unggul. Dia datang dengan AI quad kamera, sedangkan si Poco M3 dia hanya triple kamera. Urusan baterai memang si Poco M3 ini nggak bisa dilawan sama Redmi 9 yang hanya berkapasitas 5020 mAh, tapi soal pengecasan bisa dibilang keduanya ini sama. Oh ya, si Redmi 9 ini juga nggak bisa dipakai buat powerbank cadangan ya. Jadi sementara kayaknya untuk urusan baterai dan fasilitas alias sistem, si Poco M3 ini lebih unggul sedikit meskipun dia pendatang baru. Untuk urusan kamera gimana? Untuk urusan kamera meskipun si Redmi 9 ini disematkan dengan quad kamera, tapi hanya 13 megapiksel saja sebagai kamera utamanya, 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide, dan 2 kamera lainnya adalah lensa bokeh dan lensa makro. Berbeda dengan si Poco M3, triple kamera tapi sudah disematkan dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dengan 2 kamera lainnya bokeh dan makro. Saya kira ini jadi nilai jual yang lebih ya, setelah tadi dia dikasih baterai 6000 mAh dan kali ini dia menggunakan kamera 48 megapiksel. Barangkali salah satu HP yang berani ngasih kamera sebesar 48 megapiksel di kelas entry level. Jadi saudara kandungnya sendiri pun dia gilas begitu saja. Oke, kita lanjutkan. Meskipun begitu, kamera depannya tetap diberikan resolusi yang sama, yakni sebesar 8 megapiksel. Barangkali memang si Poco ini ngasih gambar atau spesifikasi yang istimewa dibanding
bagian kamera belakang. Kalau kamera depan ini masih umum 8 megapiksel. Kedua HP ini terbilang ringan, yakni kurang dari 200 gram. Jadi berimbang untuk masalah bobotnya. Tapi kita kan nggak cukup hanya sampai di situ ya. Kira-kira selain kamera dan baterainya yang besar, apakah jeruan-jeruannya bisa disamakan antara si Poco M3 dan si Redmi 9? Kita buktikan nanti di tes gaming. Kira-kira Poco M3 atau Redmi 9 yang bakal lebih menghasilkan pengalaman gaming yang lebih bagus. Oke, sekarang kita ngomongin soal kamera. Seperti halnya yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, kamera utama 48 megapiksel kalau dibandingkan dengan kamera utama 13 megapiksel, tentu hasilnya secara logika bisa jauh lebih unggul si 48 megapiksel. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah mengenai fitur-fitur yang diberikan. Tentu fitur 13 megapiksel ini langsung pada mode auto 13 megapiksel ya, tanpa harus mengubah ke kamera utama. Sedangkan kalau si Poco M3 dia perlu ngubah dulu ke mode auto atau ke mode 48 megapiksel. Spesifikasi kamera utamanya ini berbeda, jadi kita hanya ngetes untuk mode auto, kemudian ngetes juga untuk mode makro dan mode bokehnya. Selainnya nggak kita tes karena nggak bakalan berimbang, jadi ngebandingin yang seimbang-imbang saja. Oke, yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai kamera mode autonya. Di mode autonya ini saya lebih memilih si Poco M3 ya. Pertama karena memang dia lebih bagus, kemudian meskipun secara detail warnanya saya lebih suka yang Redmi 9 ini untuk mode autonya. Sedangkan untuk mode kamera belakang yang bokehnya ini si Poco ini lebih bagus dibandingkan dengan si Redmi 9. Si Redmi 9 ini beberapa kali kita coba hasilnya kurang begitu memuaskan meskipun bisa. Jadi atau barangkali juga tergantung objek yang kita ambil. Secara keseluruhan, secara hasil memang lebih enak dipandang si Poco M3. Itu untuk yang bokeh alias mode potret ya. Terus terakhir kita nyoba juga untuk motret mode makro. Nah di mode makro ini agak sama ya, sama-sama bisa menghasilkan gambar tangkapan yang lumayan indah, cakep, dan ini tergantung juga kemampuan kita dalam melakukan pemotretan menggunakan mode kamera makro baik di HP manapun. Secara keseluruhan kalau misalkan kita zoom pun ini ternyata sama. Saya kira tadi bakalan lebih bagus si Poco ya, ternyata hasilnya bisa dibilang ini sama meskipun diambil di HP yang berbeda. Untuk mode selfie yang sama-sama 8 megapiksel gimana bang? Nah untuk mode selfie begini, kita lihat dulu hasilnya. Nah kalau sekarang kalau mode selfie-nya saya lebih milih hasil yang diberikan dari Redmi 9 ya. Secara warna dan tone warna saya lebih suka di situ. Meskipun mungkin agak lebih diperputih gitu ya. Cuman secara hasil kayaknya malah lebih asik aja untuk yang si Redmi 9. Dan ngomong-ngomong ini bisa jadi berbeda dengan pandangan teman-teman. Jadi saya juga nggak masalah kalau misalkan teman-teman mengira atau punya pendapat bahwa hasilnya berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Oke, next mengenai hasil videonya, teman-teman bisa langsung menilainya di sini. Silahkan disimak. Kira-kira menurut teman-teman dari kedua hasil ini lebih bagus mana? Oke, saya lagi nyobain kamera Redmi 9 dan si Poco M3 untuk kamera depannya lebih tepatnya dengan mainan Hot Wheels. Gimana kira-kira? Bagus si Poco atau si Redmi? Kalau saya pribadi memang agak susah ya menentukannya, karena tapi secara kualitas kayaknya lebih bagus si Poco M3. Cuman sekali lagi ini adalah pandangan pribadi. Untuk kamera depan ya sama juga, teman-teman tinggal menilai saja mana yang lebih baik. Kalau saya disuruh milih, saya lebih sukanya si Redmi sih. Cuman kalau teman saya milihnya katanya si Poco. Jadi ini terserah teman-teman mau pilihnya yang mana. Oke, sekarang kita garap dulu gamingnya. Kira-kira si Redmi 9 ini bakal sampai mana untuk kualitas grafik gameplaynya. Si Redmi 9 ini sebenarnya bisa di HD high ya, maksimal grafik dan frame rate-nya. Cuman sayangnya ada patahan sedikit. Saya nggak tahu ini karena memori handphonenya yang mulai agak
agak penuh atau karena memang spesifikasinya begitu. Untuk Mobile Legends, si Redmi 9 ini juga rata kanan meskipun hanya di frame rate yang high ya, belum yang ultra. Yang ultranya belum bisa diaktifkan meskipun ya kayak ada patahan sedikit lah saat main Mobile Legends. Tapi prinsipnya secara keseluruhan masih bisa dibuat main tanpa ada beban apapun, termasuk si Poco M3. Nah, bedanya adalah si Poco M3 itu hanya bisa diajak main di balance medium, selebihnya sama dengan yang ada di Redmi 9. Dibandingkan dengan si Poco M3, PUBG Mobile-nya dia hanya di sampai balance medium ya, tidak bisa ke HD Hex. Saya juga nggak tahu, mungkin karena Snapdragon-nya yang 665 seperti yang kita sandingkan kemarin juga. Jadi untuk urusan gameplay dan giroskopnya, keduanya ini bisa dinyalakan, cuman statusnya adalah tidak terlalu sensitif, hanya biasa-biasa aja, tapi ada. Oh ya, hampir lupa saya, untuk skor Antutunya si Redmi 9 ini ada di 182.236, sedangkan si Poco M3 ada di 179.865. Ini Antutu benchmark versi 8.5 ya. Dan perlu saya disclaimer di sini adalah tes Antutu ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, ada di jaringan, ada di prosesor, dan beberapa hal lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti bisa jadi pengetesan sekarang dan pengetesan nanti itu bakalan berbeda, tapi kurang lebih segitu poin skor yang didapat oleh kedua HP ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau misalkan teman-teman nyarinya baterai besar, tentu jatuhnya di Poco M3 ya, karena dia ngasih 6000 mAh. Yang ketiga, soal kamera utamanya si Redmi 9 13 megapiksel meskipun dia disematkan 4 kamera, sedangkan si Poco M3 meskipun hanya 3 kamera tapi disematkan 48 megapiksel, dan ini jauh lebih baik dibandingkan si Redmi 9. Yang keempat, soal resolusi layar, keduanya ini sama di Full HD dan layarnya 6,5 inch, kurang lebih segitu. Soal pengecasan si Poco ini lebih besar, yakni 18 watt, sedangkan si Redmi 9 hanya ada di 10 watt. Dan yang selanjutnya adalah soal kamera depan. Kamera depan masing-masing menggunakan resolusi 8 megapiksel. Hasilnya pun seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Pertimbangan yang selanjutnya adalah soal prosesor. Si Poco M3 ini prosesornya 665 Snapdragon, sedangkan si Redmi 9 prosesornya adalah Helio G80. Oh ya, untuk varian internalnya si Redmi ini mulai dari 332 dan maksimal di 464, sedangkan si Poco M3 ada di 464 dan 6128. Nah, sekarang kalau misalkan pertimbangannya adalah mengenai hal-hal yang sudah saya sebutkan, misalkan nyari kamera yang besar, kemudian internal yang luas, dan baterai yang besar juga, tentu tidak ragu untuk milih Poco M3. Cuman barangkali kalau misalkan milih HP dengan tampilan kamera yang banyak, Redmi 9 tentu kali ini lebih unggul. Cuman sayangnya resolusi kameranya lebih bagus si Poco M3 ya, karena dia dikasih 48 megapiksel. Jadi segitu dulu teman-teman untuk kesimpulan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, perbedaan, dan informasi yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf. Dan apakah besok bakalan kita tandingan lagi si Poco M3 yang jadi perusak ini? Kita lihat saja video selanjutnya. Sampai jumpa, saya Tori Bijaksana. Boom. Saya ngerasa ada pas buat saya Poco. Gini ya. Tuh, gini. Oh iya sih. Bismillah. Karena kita tahu kalau spesifikasi kamera